Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU.
mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter NI-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik. А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022.
Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini.
Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdiumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 30 November 2022.
Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik. А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да?
ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281.
Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter NI-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter NI-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur, artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya. Helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik.
А? А он не рабочий уже. Прикинь, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana. Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina.
namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut. Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen. Thank you.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya.
Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik. А он не рабочий уже. Гинет, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana.
Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut.
Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri.
Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya.
lagi 8 angkatan bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik. А он не рабочий уже. Гинет, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana.
bersangkutan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut.
tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf Kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi dibantu tim forensik dan intelijen. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya.
helikopter NI-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Saporosi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik. А он не рабочий уже. Гинет, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana.
Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut.
Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Dmitry Medvedev saat ini memegang jabatan penting di Rusia sebagai Kepala Dewan Keamanan. Sejak perang di Ukraina berlangsung, ia telah berulang kali memperingatkan NATO agar tidak ikut campur. Belakangan beredar informasi bahwa Amerika Serikat akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Kabar itu didengar oleh Medvedev dan membuatnya semakin marah. Ia lantas memperingatkan jika NATO dan sekutunya nekat memasok Ukraina dengan senjata itu, maka mereka akan menjadi target militer yang sah bagi Rusia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal itu bergantung pada diskusi dari Barat. Sebagai informasi, rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan juga rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bertenaga baterai yang memiliki jangkauan luncur hingga 100 mil. Setiap unit rudal ini nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Kedubes Ukraina di Madrid mendapatkan kiriman bom surat pada Rabu 30 November 2022. Seorang pegawai terluka pasca membuka kiriman yang ternyata berisi bom. Untuk itu, Ukraina langsung meningkatkan keamanan di kedutaan besarnya di luar negeri. Anggota staf kedubes Ukraina di Spanyol menderita luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit secara mandiri.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah memerintahkan seluruh kedutaan besar Ukraina di luar negeri untuk segera memperketat pengamanan. Kuleba juga mendesak Kementerian Luar Negeri Spanyol untuk segera mengambil tindakan guna menyelidiki serangan tersebut. Pihaknya menegaskan siapapun yang berada di belakang serangan itu tak akan bisa melakukan intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Mereka juga tak bisa menghentikan upaya mereka untuk memperkuat Ukraina dan melawan Rusia. Perwakilan pemerintah Spanyol di Madrid mengatakan surat yang dikirimkan melalui pos biasa dan tidak disaring terlebih dahulu. Kini para penyidik sedang melakukan investigasi, dibantu tim forensik dan intelijen. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Wakil wali kota dari tim Saldo yang bekerja untuk Rusia ditahan di wilayah Kherson. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sosok yang ditahan diduga berpartisipasi dalam organisasi pekerjaan perumahan dan sektor komunal HCS di bawah Undang-Undang RU. Mendirikan sistem RU untuk mengumpulkan pembayaran dari penduduk untuk HCS. Tindakannya dianggap sebagai pemerasan. Tampak pria jaket biru itu diborgol tangannya dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh petugas keamanan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak sedikit warganet memuji perilaku sosok yang ditahan karena menyerahkan diri dan tidak kabur seperti pada orang-orang tersangka pada umumnya.
helikopter Mi-8 Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan jatuh di wilayah Saporosi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Diduga helikopter Zelensky tersebut terjatuh setelah terkena rudal militer Rusia. Dalam narasi unggahan dituliskan helikopter Ukraina terkena rudal dari sistem pertahanan udara Rusia. Serpihan helikopter tampak direkam pasukan Rusia, namun tidak diketahui jumlah korban yang tewas dalam kejadian nahas ini. Diketahui kini perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 1 Desember 2022 telah berlangsung selama 281 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah persediaan untuk memulihkan jaringan listrik Ukraina hampir habis di tengah serangan pasukan Rusia yang terus menargetkan pembangkit listrik. А он не рабочий уже. Гинет, как его разворотило ракетой, да? Ничего не осталось от него. От него только хвост остался. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di sebuah tambang di Chelyabinsk, Rusia. Rekamannya ramai dibicarakan di media sosial Twitter pada Rabu 30 November 2022. Ada banyak pendapat tentang ledakan yang terjadi di sebuah tambang itu. Pasukan Rusia mengklaim bahwa itu adalah serangan ancang-ancang dari pasukan lawan yang diarahkan ke tempat tersebut. Tampak dalam rekaman kepulan asap tebal membumbung tinggi pada area tersebut. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dan fasilitas yang rusak dalam peristiwa ledakan ini. Hingga video ini beredar, ramai warganet berkomentar bahwa ledakan itu hanyalah ledakan biasa, ledakan yang biasanya terjadi di area tambang tersebut. Namun, sebagian warganet juga menduga bahwa ledakan itu ditimbulkan dari puntung rokok para pekerja di sana.
Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut.
tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali membuat peringatan keras kepada NATO. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Diketahui rudal Patriot merupakan sistem